Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pada malam hari ini saya melanjutkan tafsir Al-Quran. Jadi saya sangat senang dengan pakai tafsir Al-Quran. Tidak perlu cari bahan, langsung baca saya sudah. Dan banyak yang tahu. Kali ini saya ambilkan dari surah Az-Zumar. Dimulai dari ayat 53 Az-Zumar. Apa artinya Az-Zumar? Rombongan. Nanti di akhirat nanti ada rombongan. Ada dua rombongan besar. Semua itu diantar sampai ke pintu. Dia masuk neraka ke pintu neraka, dia masuk ke pintu surga sampai ke situ. Tapi saya ambil ayatnya bukan dari itu, tetapi dari ayat 53 yang mana di situ ayatnya menyuruh kita jangan sampai putus asa. Jadi judulnya itu adalah jangan berputus asa. Penyakit putus asa itu penyakit yang paling parah ya. Tidak ada obatnya. Oleh karena itu kita jangan sampai kena putus asa. Kalau kena putus asa, itu hancur segala-galanya. Ada yang tahu putus asa? Apa itu asa? Apa itu putus? Yang putus asanya. Apa? Harapan. Putus harapan. Tak punya harapan. Pada kita hidup di dunia ini mesti punya harapan. Kita semua diharuskan, diwajibkan punya harapan. Namanya raja. Tetapi ada seimbangannya. Ada khauf, takut. Itu ajaran tasawuf itu, dalam Islam itu tidak boleh dipisahkan antara khauf dan raja. Takut dan harap. Harap dan takut. Nah, ini apa maksudnya ini ya? Agak mendalam ya. Tidak boleh dipisahkan antara khauf, takut, raja, berharap. Itu agama kita ingin mengajarkan. Kita sholat ini apa? Menjadi apa ini? Raja berharap apanya? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu takut azabnya. Kalau tak sholat bagaimana? Diazab nanti. Karena takut diazab namanya khauf. Karena kepingin masuk surga namanya raja. Ini ya, ini ilmu pertama yang sekarang ini. Antara khauf dan raja itu disatukan menjadi dalam jiwa kita. Kalau tidak rusak. Raja melulu, harap melulu, tidak pernah takut. Atau takut melulu, tidak pernah berharap. Rusak jiwa kita itu. Maka kalau orang itu rajanya tidak ada, khaufnya melulu, bisa gila. Takut melulu.
dapat berharap dagangannya hancur, sahabatnya pergi semua, tidak berharap. Pada di situ mestinya ada harapan yang kita tumbuhkan. Makanya ada doa. Apa tujuannya doa itu? Mengatasi ketakutan dan berharap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun siapa itu? Doa. Coba dibaca Rabbana Atina. Apa itu? Apa isinya Rabbana Atina? Itu berharap dan ada juga takut di situ. Rabbana Atina fid dunya hasanah. Harap itu. Wa fil akhirati hasanah. Ujungnya khauf, takut. Wa qina. Ya Allah, indahnya agama kita ini, Pak. Agama kita ini indah sekali. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban rajah khauf. Baik, kita masuk sini ya. Ayat 53 surah Az-Zumar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله. Kul, katakanlah hai Muhammad, ya Nabi kita diperintahkan Allah mengatakan, menyampaikan kepada umat, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Hamba di sini hambanya Allah, bukan hambanya Muhammad. Katakan hai Muhammad kepada mereka, sampaikan kepada hamba-hamba kita, hei hambaku. Ini panggilan Allah itu. Nabi yang ucapkan, sampaikan kepada mereka, ya ibadi, hei sekalian hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melakukan perbuatan israf, berlebih-lebihan. Israf, berlebih-lebihan, keterlaluan, ala anfusihim, atas diri mereka. Artinya melakukan dosa-dosa, melakukan maksiat, kezaliman. Nabi menyuruh hambanya Muhammad SAW itu, Allah menyuruh hambanya Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada mereka yang keterlaluan ini, banyak dosa ini, banyak maksiat. La taqnatu min rahmatillah, kalian jangan berputus asa dari Allah. Sememang ada kalanya
sementara kita begitu bergaul dengan teman-teman apa itu yang banyak berkelima dalam maksiat, kalau ini ada, tidak mau, tidak usah. Saya terlalu banyak dosa. Nah itu tidak boleh, itu tidak boleh. Meski bagaimana banyaknya dosa kita, jangan kita ucapkan kata-kata seperti itu. Mengapa? Allah memberikan harapan kepada kita. Bagaimana dosa kita itu, kalau kita mau tobat, mau istighfar, Allah terima. Inilah ayatnya. Kalau para ulama tafsir, inilah ayat yang paling memberikan harapan. Cari di Quran ayat lain yang sangat memberikan harapan kepada kita. Inilah ayat. Bagi siapa harapan itu? Bagi orang yang banyak dosa, banyak maksiat, ada harapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat. Wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur berbuat maksiat yang banyak, la taqnatu min rahmat. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat Allah sini? Rahmatnya itu kasih sayangnya Allah SWT. Rahmat itu kasih sayang, termasuk ampunannya. Ampunan Allah itu termasuk rahmat Allah SWT. Jangan putus asa. Kenapa? Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Bagaimanapun besarnya dosa itu, tapi memang ada pembatasannya, kecuali syirik musyrik. Karena musyrik itu bukan dosa lagi tuh. Tak tahu apa namanya lagi tuh. Pembangkangan nih. Membikin tandingan Allah SWT. Allah Tuhan membikin tandingan lain. Itu tidak ada ampunannya. Tapi selain dosa syirik, insya Allah diampuni Allah SWT. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Tapi itu kecuali dosa syirik musyrik. Karena musyrik itu sudah keluar Islam. Kalau musyrik itu hanya butuhkan Allah SWT. Inna Allah yaghfiru jami'an. Sungguh Allah itu mengampuni semua dosa. Inna wa subhanahu Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, bagaimana caranya saya kembali kepada-Mu ya Allah? Aku tak tahu. Aku bingung ini ya Allah. Aku mau kembali ke caranya bagaimana? Langsung ayat berikutnya kasih petunjuk. Kalau tak tahu ini jalannya, wa anibu. Wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhanmu. Sekarang kamu menjauh dari Allah, mendekatlah sekarang. Datanglah ke masjid dengan ceramah. Tak mau masuk. Gimana bisa? Tak bisa. Kepingin taubat tetapi tidak pernah mendekat-dekat ke pintu taubat. Pintunya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Wa anibu, Allah panggil kita supaya mendekat kepadanya. Wa aslimu lahu, setelah kita mendekat kepada Allah, aslimu, serahkan diri. Serahkan diri, tawakal Allah SWT. Nah, seperti yang kita ini ya, kita mendekatkan diri Allah SWT, berserah kepada Allah SWT. Wa aslimu lahu min qabli an ya'tikum al'azab thumma la tunsarun. Serahkan diri kepada Allah SWT sebelum datangnya azab, kemudian kamu nanti tidak bisa lagi ditolong. Kalau azab Allah datang, tidak mungkin dapat lagi ditolong atau tidak ada yang bisa menolong. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum 'adzabun baghtatan wa antum la
alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Itu lengkap, ada istighfarnya, ada tobatnya. Jangan cuma istighfar atau jangan cuma tobat, tapi kedua-duanya dibaca, diucapkan di hadapan Allah SWT. Astagfirullahaladzim, pakai kalimat tauhid, la ilaha illallah al hayyul wa atubu aku kembali. Lengkap deh, itu saja yang dibilang. Nabi sendiri sebagai Nabi ini tidak kurang dari 100 kali istighfar dalam berdoa. Ikul yaumin mi'ata marrah. Nabi ini ada nggak dosanya Nabi? Tidak ada dosanya, tapi itu ucapan istighfar. Kenapa pakai istighfar? Menjaga jangan sampai nanti ada satu waktu nanti syaitan menggodanya. Jadi istighfar itu jadi benteng kita. Kalau kita hiasi mulut kita, lidah kita dengan istighfar, syaitannya tidak ada jalan untuk masuk. Karena syaitan itu bisa masuk dari mata, syaitan masuk dari telinga, dari lidah kita, dari hati kita, dari kepala lagi, dan sebagainya kepala. Jadi dengan istighfar itu syaitan jauh. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua sekarang ini adalah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Setelah kita kembali kepada Allah, ikuti petunjuknya. Apa petunjuknya Allah SWT dalam kehidupan kita ini dari dunia sampai akhirat ini? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti apa saja yang dicantumkan dalam kalimat-kalimat yang paling baik dari Allah Al-Quran. Ahsana ma unzila, Al-Quran itu paling baik, yang paling Allah turunkan kepada kita itu adalah Al-Quran. Ahsana ma unzila min qabli ayyatikum adab wa tatawal. Sebelum datangnya kepada kamu adab secara tiba-tiba. Apa itu azab tiba-tiba itu? Apa itu azab tiba-tiba? Hari kiamat tiba-tiba itu. Memang ada pendahulunya, ada tanda-tandanya. Tetapi tanda-tanda itu belum berarti bahwa sudah jadi. Bisa dia masih jauh. Saya baca tanda kiamat itu dalam hadis qudsi itu ada 15 tandanya. Sudah banyak tanda-tanda, tapi sampai sekarang belum kiamat. Ya. Tetapi tanda yang besar itu nanti kalau matahari sudah terbit dari barat ke timur. Itu terakhir itu. Tapi sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ada binatang besar datang. Ada Dajjal. Yang paling menakutkan itu ada Dajjal. Matanya besar tinggi. Kalau melangkah mungkin sudah melangkah sampai Kalimantan kepada Sumatera. Satu melangkah itu Dajjal itu. Kalau pakai cap banyak kita tandanya, masih banyak datang tandanya, tapi sebagainya sudah ada. Jadi min qabli ayyatum, sebelum datang kepada azab, kemudian nanti kamu tidak bisa lagi ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Allah turunkan kepada kamu, yaitu Quran, sebelum datangnya azab secara tiba-tiba dan kamu sekalian tidak menyadarinya. Gongnya di sini, ayat berikutnya ini. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu sakiin. Hal ini diingatkan Allah SWT supaya nanti dia akan menyesal. Allah memberikan kepada kita bagaimana caranya supaya nanti dia akan menyesal di sana.
syubhat itu. Kembali kepada Allah, ikuti Quran. Kalau mengikuti Quran tidak menyesal. Tapi kalau tidak mengikuti Quran akan menyesal nanti sepanjang masa. Maka diceritakan antakul rasul. Hal ini disampaikan Allah kepada kita supaya nanti seseorang jangan berkata wahai celaka. Nanti hari kiamat datang, wahai celaka. Jangan sampai atas apa yang aku sia-siakan kewajiban kepada Allah. Wa in kuntu lasahri, dan dulu aku di dunia ini aku mengejek orang Islam, orang beriman. Jadi nanti itu diingatkan seperti tadi, ini adalah supaya jangan ada yang ngomong lagi di sana nanti. Alangkah ruginya aku ini, alangkah sesalahnya aku ini, di mana aku dulu tidak melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi kita menjaga diri jangan sampai timbul penyesalan. Penyesalan pertama. Penyesalan yang kedua. Atau kamu nanti di sana ngomong di ayat. Kalau Allah hadani lil muttaqin. Kalau sekiranya Allah menunjuki aku di dunia dulu, aku juga menjadi orang bertakwa. Ini salahnya Allah ini. Itu tidak bersalahkan Allah. Kenapa aku tidak jadi orang kafir? Kenapa aku tidak jadi orang muslim? Ini gara-gara Allah ini. Maka aku masuk neraka ini. Diomeli Allah. Salah dia di dunia tak beriman, begitu di akhirat Allah disalahkan. Kenapa aku tidak dikasih hidayah? Nah, hidayah itu sangat penting karena hidayah itu menentukan jalan hidup kita. Oleh karena hidayah itu jangan sampai digampang-gampangkan ya. Nah, hal ini makanya bacaan sholat kita itu ihdinas, itu penting sekali itu. Jangan sampai kita lupa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami apa jalannya yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ciri-cirinya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hidayah. Siratal mustaqim itu hidayah. Kalau kita tidak mengerti jalan mustaqim ini, jadi apa kita ini? Tidak jadi manusia, lebih rendah dari hewan. Tapi karena kita siratal mustaqim, alhamdulillah, bahkan bisa melebihi malaikat. Melebihi malaikat. Nah, siapa ini? Rahmat kita semua ini. Kalah malaikat. Kenapa? Karena kita masuk minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak, luput hidayahnya, lebih sesat dari binatang. Jadi manusia itu punya hati, tidak dapat memaham, punya mata, tidak dapat melihat, punya telinga, tidak dapat mendengar. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Ini yang ketiga itu. Penyesalan yang ketiga. Au taqulah hina taral azab. Law anna li karratan fa akusi. Ini penyesalan yang ketiga. Tadi ada yang pertama, kemudian yang kedua, sekarang yang ketiga. Atau jangan sampai kamu nanti di sana pada waktu melihat azab. Allah sudah menyala-nyala depan kita. Ngomong dia, wa annali karatan, wa aku dan si, andai kata aku diberi kesempatan kembali ke dunia, hidup kembali, aku menjadi orang baik. Sudah melihat neraka di depan dia, bermohon kepada Allah, dikembalikan ke dunia untuk
Bisa kan? Sudah lihat nyala itu. Luar biasa ayat ini yang kita renungkan itu. Ada 3 tadi penyesalan tadi. Kemudian Allah menjawab. Jawabannya gampang sekali. Bala. Bala. Itu Allah. Ada yang tahu bala? Bala. Dikatakan oleh Bala, tapi saya kada jaat ke ayati, sudah datang kepadamu ayat Al-Quran. Sudah banyak ustaz sampai kembali ulama-ulama. Kamu mendustakan semuanya. Fakat tapi kamu mendustakan, membohongkan semuanya. Wastak pada kumpul. Memang orang seperti ini sombong kan? Mengaturnya hebat. Nanti dia merasakan nanti itu. Minta kembali ke dunia tak boleh lagi itu. Bala. Selesai. Wa kuntum kafiran, kamu memang tercatat sebagai kafir. Wah, biar saya sampai dulu, saya tak sambung dulu ya. Dulu kayak pertanyaan. Karena keterangannya panjang. Saya cukupkan sampai sini menunggu pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tanya dulu. Takut nanti kelewat. Kena ayat saya siapkan keterangan tadi ada ayat saya kalau masih ada waktu. Ada diberitakan di dalam hadis Nabi SAW itu ada orang banyak usahanya. Dosanya apa? Telah membunuh jiwa 99. Berapa dia dibunuh? Berapa? 99 orang. Itu besar atau tidak? Besar. Ya. Kepingin tobat. Nanya-nanya soal itu, nanya. Oh itu ada ustaz di situ. Ditunjukkan. Bisa menjawab mendengar kamu bisa kembali ke jalan benar. Nah, salah ke ustaz itu. Ustaz, saya kembali ke yang benar, saya banyak dosa. Apa saja dosa? Saya sudah membunuh jiwa 99 Ustaz. Kaget ustaznya. Tidak bisa. Tidak bisa. Satu jiwa kayak apa? 99. Dibunuhnya ustaz itu. Ya 100. Berapa? Ya 100. 100. Ya Allah. Tanggung. 100. Tidak lama kemudian satu lagi, bikin tobat lagi. Tanya-tanya lagi, Anda tak usah lebih bagus saja. Kata ada itu. Kita bilang itu ada juga tinggal Masjidul Salam itu. Lalu Anda tanya lagi, Ustaz, saya kepingin tidak yang benar, sudah berbuat salah saya. Sudah membunuh jiwa 99. 100. Apakah masih ada jalan saya untuk tobat? Kata ustaz itu, oh ada. Masih bisa Allah. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya kamu tinggalkan kampung kamu. Kampung kamu itu kampung kamu berdosa. Cari kampung yang lain, pergi ke situ supaya kamu
ke kampung yang dimaksud itu tadi. Di tengah jalan meninggal. Di tengah jalan meninggal. Datang dua malaikat. Malaikat bertengkar. Ini bagian saya ini. Kata malaikat azab, saya mau bawa ke neraka. Kata malaikat rahmat, surga, saya mau bawa ke surga. Malaikat bertengkar. Kenapa bertengkar? Yang satu mau neraka, yang satu surga. Jadi bertengkar. Ada malaikat di atas. Lihat, wah, payah ini. Malaikat berkelahi nanti. Tetapi malaikat nanti yang ketiga yang datang ini, dia bentuk dirinya seperti manusia. Sekali dia bentuk malaikat nanti ditolak. Jadi itu hikmahnya kalau malaikat ini berbentuk manusia, dia manusia itu lebih bagus daripada ya. Kalau bentuk malaikat atau malaikat yang duit nak mungkin mana? Jadi bertengkarlah itu, bertengkarkan. Kenapa akan bertengkar? Begini, ada alasannya masing-masing. Kata apa itu malaikat surga, dia kan sudah tobat. Jadi itu hapus kesalahannya semua. Jadi bagian saya ke surga. Kata malaikat azab, tidak, baru berjalan, baru melaksanakan kebaikan. Ini hak saya untuk tapi nantinya ujung-ujungnya malaikat rahmat yang menang, ya, masuk surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diputuskan oleh malaikat ketiga itu, ya, surga. Karena sudah taubat, bisa diukur jaraknya itu. Nah, kata malaikat yang datang itu menjadi hakim, coba kalian aja supaya adil, ukur jalannya. Jauh mana dari kampungnya ke sini atau kampung yang menjadi terjalani, diukur beda satu jengkal. Sudah lebih dekat kepada kampung yang dituju, bedanya satu jengkal, maka dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Nah, silakan kembali ke pertanyaan. Sebenarnya dosa itu apa? Apa itu dosa? Mohon izin Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa dosa sebanyak apapun, insya Allah kalau kita bertobat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu dosa yang tidak bisa dimaafkan atau diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya orang yang syirik ini, yang menyekutukan Allah, bertobat sebelum meninggal dunia, apakah syiriknya itu diampuni atau tidak? Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan mengampuni dosa yang lain. Jadi hindari dosa syirik. Karena itu termasuk dosa besar. Yang pertama, ada 7 dosa besar, tapi yang pertama syirik. Dosa yang kedua adalah qatl nafsi, membunuh jiwa. Karena itu masih bisa diampuni Allah itu. Ya. Kedua sihir, sampai 7 itu. Jadi jangan sampai kita kemasukan benih-benih syirik dalam kehidupan kita. Nah, cuma syirik ini bagi 2. Ada syirik akbar,
Jadi menyembah Allah, menyembah juga patung-patung, atau sekali buang Allah, coba yang lain. Itu syirik. Tetapi ada syirik yang kecil, halus, khafi namanya. Yaitu apa? Riya. Dibagus-bagus, kalau ada yang dengar dibagus-bagus. Kalau tidak ada yang dengar, ngajinya kayak biasa aja. Kalau ada yang lihat, ngajinya bagus, sholatnya bagus, lengkap. Tapi kalau tidak ada yang lihat, acak-acakan sholatnya. Jadi dia berbuat baik itu adalah untuk dilihat orang, namanya riya. Itu syirik juga itu. Dan Allah tidak akan terima amalan-amalan yang dicampur dengan riya. Di mana ayatnya itu? Ada itu. Al-Aitan alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'u wa la yu'addu wa lil musalli alladhina hum an salatihim alladhina hum yura'un riya. Mereka riya salatnya wa yamna'un al-ma'am. Jadi hati-hati dengan riya ini. Kadang-kadang siapapun tinggal ulama itu penyakit yang paling halus, tetapi siapapun bisa dimasuki riya. Hati-hati. Ya, terkadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau syirik ini, kalau saya nggak dagang, bagaimana saya makan? Bagaimana? Kalau saya nggak dagang, kan banyak orang mengatakan gitu. Kalau saya nggak ngojek, bagaimana saya makan? Kalau saya nggak dagang, bagaimana anak saya makan? Itu syirik kan? Jadi apa itu maksudnya? Kalau misalnya saya nggak usaha, nggak dagang, bagaimana anak saya makan? Apa? Kalau seandainya ada yang menyatakan kalau misalkan saya tidak bergerak di perusahaan, bagaimana keluarga saya akan makan? Apakah itu masuk syirik? kalau tidak masuk itu, karena itu termasuk kalau kesah, omelan pribadi, ngomel, dan tidak apa-apa itu. Jadi kasih. Ya, itu biasa, Bengkak, wajah, berkesan. Termasuk saya dia tahu gitu. Kalau saya cerita dengan kata-kata saya itu, kenapa saya kata begini, kenapa begini? Tapi jangan terlalu, jangan mengomeli siapa, Allah SWT tidak. Iya. Omeli diri sendiri, kenapa? Itu biasa, jatuh saja, manusiawi itu. Ya, Assalamualaikum Bu ya. Dari yang saya sampaikan tadi, ganjaran bagi manusia ini yang berbuat baik atau berbuat buruk, yaitu surga dan neraka. Tapi di ayat Al-Quran itu ada juga kita baca, yaitu sebagai penghuni sijin, ada iliyin, sijin dan iliyin. Nah, itu maksudnya apakah sama dengan surga dan neraka atau berbeda? Jadi ada surga, ada neraka, ada sijin, ada iliyin. Apakah sama dengan surga? ya itu juga Sama. cuma bahasanya beda, tapi sebenarnya makna sama. Ini itu surga, sijin itu neraka. Di sana itu ada orang masuk ke dalam iliyin. Mulai kalau Allah juga kata-kata Allah SWT. Tapi kalau sijin itu hujah. Coba dibaca baik. Ya, misalkan dia katakan inna kitabal fujjari lafi sijjin. Itu jahat itu. Jahat. Jahat, hujah. Jangan. Penjahat itu.
sijin, neraka sijin. Tetapi orang yang berbuat baik fi illiyin, illi itu tinggi. Inna kitabul abrari lafi Jadi kita tahu ini insya Allah fi illiyin, tingkat yang paling tinggi. Bagus ya, kita masuk illiyin. Berarti beda bahasa aja ya. Inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma kitabun yashhadun inna kitabal abrari lafi 'illin wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum Yashhadun malaikat yashhadun. yang dekat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini masuk illiyin, tingkat paling tinggi. Kalau surga itu yang paling tinggi surga apa? Firdaus. Surga yang paling tinggi dari 7 surga, yang paling tingginya itu Al-Firdaus. Siapa yang kepingin masuk surga Firdaus, baca surah Al-Mu'minun sampai ayat 11. Al-Mu'minun ayat 11 sampai situ. Qad aflaha al-mu'minun. Langsung. Alladzina hum, salatnya khusyuk, fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum liz-zakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun. Ahli waris alladzina yarisuna firdaus, yang mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Jadi mudah-mudahan kita semua ini masuk surga. Kita menjaga sholat dan menjaga amal semuanya. Biasa. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Pak Kiai. Tadi dijelaskan bahwa syirik itu ada syirik akbar dan syirik khafi. Kalau yang akbar mungkin hampir semua umat tahu. Kalau yang khafi itu, kalau kita mengagung-agungkan suatu benda, termasuk kata tidak. Katakanlah kita punya cincin, itu diagung-agungkan sekali. Kemudian kita menghormat pada bendera, apakah tergolong syirik khafi atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ya. Uang bendera. Uang bendera enggak. Tidak yang begitu itu tidak. Karena itu sudah kesepakatan nasional yang sudah dibahas oleh ulama kita itu.